Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nazila dari kelas Manajemen C Angkatan 21, nomor NPM 21022100094. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang menjelaskan tentang Break-Even Analysis. Apa sih Break-Even Analysis? Break-Even Analysis adalah salah satu metode sains manajemen yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang dijual atau yang diproduksi yang mana tidak ada keuntungan yang dihasilkan atau tidak rugi atau tidak untung. Tujuan break-even analysis. Tujuan dari analisis break-even adalah untuk menentukan jumlah unit produk atau volume produksi yang akan dijual dan diproduksi sehingga pendapatan total akan sama dengan biaya total. Titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total yang disebut titik break-even. Pada titik break-even, keuntungan sama dengan 0. Titik break-even memberikan acuan dalam menentukan berapa unit yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan. Manfaat break-even analisis. Di sini manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, alat perencanaan untuk hasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen break-even analysis. Nah, komponen di sini ada 3. Yang pertama ada volume, yang kedua biaya, dan yang terakhir nomor 3 ada profit. Nah, volume di sini adalah tingkat pendapatan atau produksi perusahaan. Volume dapat dinyatakan sebagai jumlah unit kuantitas yang diproduksi dan dijual sebagai volume penjualan dalam dolar atau sebagai persentase dari kapasitas yang tersedia. Dan yang nomor 2 adalah biaya. Biaya dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau yang biasa disebut dengan fixed cost biasanya tidak tergantung pada volume produksi atau penjualan. Atau dengan kata lain, biaya tetap tidak akan pernah berubah dalam suatu batasan tertentu meskipun jumlah unit yang diproduksi bertambah. Contohnya, biaya tetap, misalnya sewa pabrik dan peralatan, pajak, gaji dan staf manajemen, asuransi, iklan, biaya pemeliharaan pabrik, listrik, dan sebagainya, yang jika dijumlahkan akan menjadi total biaya tetap. Sementara itu, biaya variabel atau yang biasa dengan sebut variable cost ditetapkan untuk tiap unit di mana biaya variabel sangat tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan total adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total. Keuntungan biasa disimbolkan dengan Z. Pendapatan total atau total revenue diperoleh dengan mengalihkan antar volume dan harga per unit. Di sini ada beberapa POM for Windows. Yang pertama, buka POM for Windows yang sudah di-download atau diinstal. Selanjutnya, pilih modul atau juga bisa menggunakan perintah ALT plus M. Setelah memilih break-even, pilihlah New, kemudian Break-Even Analysis. Kemudian akan muncul form seperti di bawah ini. Ketikkan judul pada titel sebagai contoh bab 1. Setelah memasukkan judul, kemudian akan muncul form seperti di bawah ini. Masukkan nilai seperti pada kasus, kemudian tekan solve atau juga bisa menggunakan perintah ALT plus S. Kemudian akan keluar hasil seperti di bawah ini.
Maka break even dari kasus di atas adalah 2000 unit. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.